Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi PKN kelas 11, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia di dalam Indonesia dilindungi oleh peraturan perundang-undangan atau konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 26A sampai pasal 26J. Di antaranya, pasal 28A adalah hak untuk hidup, pasal 28B hak untuk berkeluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28C, hak untuk mengembangkan diri melakukan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. Pasal 28D, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. Hak untuk bekerja, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama, hak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E, hak kebebasan memeluk agama, hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, hak kebebasan untuk bersyarikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28G, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Pasal 28H, hak untuk hidup sejahtera lahir batin, hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan, hak atas jaminan sosial. Pasal 28I, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi, hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Pasal 28J, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan hak warga negara Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya adalah hak mendapatkan persamaan di muka hukum sesuai pasal 27 ayat 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Hak untuk membela negara, pasal 27 ayat 3. Hak berpendapat, pasal 28. Hak kebebasan memeluk agama, pasal 29. Hak ikut serta dalam pertahanan dan keamanan, pasal 30 ayat 1. Hak mendapatkan pengajaran dan pendidikan, pasal 31 ayat 1. Hak mengembangkan kebudayaan sesuai dengan pasal 32 ayat 1. Hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pasal 33 ayat 1 sampai 4. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial, pasal 34 ayat 1 sampai 3. Itulah hak warga negara Indonesia. Sedangkan faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi itu disebabkan oleh dua faktor. Satu, faktor internal.
karena ada sikap egois terlalu mementingkan diri sendiri. Hal ini bisa menyebabkan pelanggaran HAM. Kemudian, rendahnya kesadaran HAM. Kita tidak memiliki kesadaran untuk menghormati HAM yang ada. Dan juga sikap tidak toleransi. Itulah faktor internal penyebab pelanggaran HAM. Sedangkan faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM diantaranya adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan, adanya kesempatan, minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi, serta terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Itulah faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM yang pertama adalah pelanggaran HAM ringan. Contohnya, memaksakan kehendak orang lain, meminta orang lain sependapat dengan dirinya, melarang orang beribadah, melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran, melarang orang lain berpendapat. Itulah contoh pelanggaran HAM ringan. Selanjutnya adalah pelanggaran HAM berat. Contohnya adalah kejahatan genosida, yakni setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnik, dan kelompok agama dengan cara menghancurkan dan memusnahkan kelompok tersebut. Contohnya, pembantaian kaum berkulit hitam di Darfur oleh milisi Janjaweed di Sudan pada tahun 2004. Pembantaian bangsa-bangsa India di benua Amerika oleh bangsa penjajah Eropa semenjak tahun 1492. Pembantaian bangsa aborigin Australia oleh Britania Raya semenjak tahun 1788. Yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Contohnya pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk, perampasan kemerdekaan, penganiayaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, memaksa seorang jadi pelacur, menghamili secara paksa, penyiksaan terhadap kelompok berdasarkan alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin, penghilangan seseorang secara paksa, kejahatan apartheid, dan perbuatan lainnya yang tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan penderitaan, luka parah baik tubuh maupun mental, ataupun kesehatan fisiknya. Sedangkan contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya yang pertama ada tragedi tahun 1965 sampai 1966. Waktu itu sejumlah jenderal dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965 atau biasa yang kita kenal G30 SPKI. Pemerintah Orde Baru kemudian menuding PKI, Partai Komunis Indonesia, sebagai biang keroknya. Lalu pemerintah saat itu membubarkan organisasi tersebut dan melakukan razia terhadap simpatisannya. Razia itu dikenal dengan Operasi Pembersihan PKI. Komnas HAM memperkirakan 500.000 hingga 3 juta warga tewas dibunuh saat itu. Ribuan lainnya diasingkan, dan jutaan orang lainnya harus hidup di bawah bayang-bayang cap PKI selama bertahun-tahun. Contoh yang kedua adalah kasus penembakan misterius atau Petrus tahun 1982 sampai 1985. Kasus penembakan misterius atau
Petrus ini merupakan operasi rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan di Indonesia. Operasi ini melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Hasilnya, sebanyak 532 orang tewas pada tahun 1983 dan 367 orang diantaranya tewas ditembak. Pada tahun 1984, 107 orang tewas dengan 15 orang tewas ditembak. Kemudian pada tahun 1985, tercatat 74 orang tewas dengan 28 diantaranya tewas ditembak. Yang ketiga adalah tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Pada Mei 1998 terjadi kerusuhan besar-besaran di hampir seluruh sudut tanah air, terutama di kota Jakarta dan sekitarnya. Kerusuhan ini mengakibatkan ribuan orang tewas, ratusan wanita menjadi korban perkosaan, dan tertembaknya sejumlah mahasiswa peserta demonstrasi. Contoh yang keempat adalah terbunuhnya Munir Said Tholib, aktivis HAM paling berpengaruh di Indonesia. Munir Said Tholib ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam pada 7 September 2004. Namanya melambung saat dia menjabat sebagai Dewan Kontras, Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim mawar dari Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia. Yang kelima adalah tragedi Wamena pada tanggal 4 April 2003. Pada 4 April 2003, pukul 01 waktu Papua, sekelompok massa tidak dikenal membobol gudang senjata markas Kodim 1702 Wamena. Penyerangan tersebut menewaskan 2 anggota Kodim, yaitu Letu TNI AD Napi Tupulu dan prajurit Ruben Kana. Kelompok tersebut juga membawa laris sejumlah senjata dan amunisi. Selanjutnya, aparat TNI Polri melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa, dan menyebabkan korban jiwa. Tercatat 42 orang meninggal dunia karena kelaparan dan 15 orang jadi korban perampasan. Nah, dengan adanya kasus pelanggaran HAM, otomatis ada upaya untuk penegakan HAM. Di antaranya adalah pembentukan Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM sendiri bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, serta untuk meningkatkan pelindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Wewenang dari Komnas HAM adalah melakukan pendidikan dan penyuluhan tentang HAM, melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM, melakukan penanganan pelanggaran HAM berat, melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi menjadi diskriminasi, melakukan pengkajian dan penelitian tentang HAM, melakukan mediasi yang berhubungan dengan HAM. Dan juga perlu adanya pembentukan instrumen HAM. Perwujudan nilai instrumental berbentuk ketentuan konstitusional atau peraturan. Di antaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 27-34, Ketetapan MPR, nomor 17, MPR, 1998 tentang HAM, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden. Dan juga pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang
RI nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia. Upaya pencegahan pelanggaran HAM diantaranya dengan 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Jadi di sini hukum harus mutlak ditegakkan, tidak peduli siapa yang melanggar. Yang kedua, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok bangsa, kelompok masyarakat. Yang ketiga, mempertegas peran lembaga penegak hukum. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik secara transparansi, akuntabilitas. Kelima, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik. Keenam, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan pertahanan negara. Terima kasih, semoga bermanfaat.